Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita melalui layar kaca. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan mendatangkan manfaat baik dunia maupun akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menunjuki kita jalan kebenaran, jalannya para anbiya dan jalannya para rasul, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan berittiba' kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang kecil maupun yang besar, dalam masalah prinsip maupun dalam masalah cabang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kita yang telah lalu kita telah mengkaji a'malun yasirah ujurun 'azimah fi babis siyam, amalan-amalan ringan berpahala besar dalam kitab siyam atau dalam bab siyam. Pada kesempatan ini kita akan masuki babul haji wal umrah, bab haji dan umrah. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah, telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah berikutnya, ini penebus dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan di atas sunnah, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, tidak ada balasannya kecuali jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji lam yarfuth, tidak berbuat rafath, berkata-kata kotor, berkata-kata ucapan-ucapan yang membawa kepada jima', walam yafsuq, tidak berbuat kefasikan, dia berdusta, dia bohong, dia merokok, dia mencuri, dia mengintip, dia jidal, dia ribut, kelahi. Jikalau terhindar semuanya itu, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia pulang ke negerinya dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, yaitu bersih dan suci. Hadis ini yaitu dari satu umrah ke umrah berikutnya sebagai penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh haji mabrur adalah luar biasa, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian yang kedua, thawabut talbiyah, apa ganjarannya orang bertalbiyah? Itulah ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mulabbin yulabbi, siapapun yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini perlu diperhatikan oleh para pemirsa kesalahan yang banyak kita lakukan ketika bertalbiyah, yaitu apa? Waqaf dengan membariskan
huruf akhir. Ini tentu wakaf yang tidak tepat. Mana dia? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata. Kita wakaf kok membariskan, ini tidak tepat. Maka hukum asalnya nyambung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perhatikan. Labbaik Allahumma labbaik. Wakaf ini mati. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Seharusnya wal mulka. Tetapi karena kita wakaf maka dimatikan, disukunkan. La syarika lak. Kita wakaf disukunkan, seharusnya la syarika laka. Maka ini perlu diluruskan, ini kesalahan ini. Tidaklah seorang bertalbiyah illa labba ma'an yaminihi wa shimalihi, melainkan kiri kanannya ikut bertalbiyah. Min hajarin, baik itu batu, au syajirin atau pepohonan, au madarin atau tanah liat. Hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna an yaminihi wa shimalihi, sampai ujung bumi itu, kiri maupun kanannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka perhatikan, siapa yang bertalbiyah, maka itu sunnahnya disunnahkan mengangkat suara bertalbiyah. Karena apapun yang mendengar talbiyah kita, batukah, tanahkah, pepohonankah, illa syuhida lahu yaumil qiyamah, melainkan dia menjadi syahid kita, pembela kita kelak pada hari kiamat. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan afdalul hajj al-ajj wa thaj. Haji yang paling afdal, yang paling banyak talbiyahnya dan menumpahkan darah. Kemudian yang ketiga, at-tawaful bil bait. Tawaf di Ka'bah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu hawlal baiti salatun. Tawaf di sekeliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran tersebut, itu adalah sama seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi, hanya saja kalian dibolehkan berbicara. Beda ketika sholat 5 waktu, sholat sunnah nggak boleh berbicara. Ya, illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair. Siapa yang ngomong ketika tawaf, jangan ngomong yang tidak-tidak, ngomonglah ya baik. Apalagi kita mampu tawaf sampai 7 hari. Maka sama seperti kita memerdekakan budak dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, di awalkah, di tengahkah maupun di akhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin minal ansar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada seorang wanita Ansar namanya Ummu Sinan. Nabi bersabda, "Ma mana'aki an takuni hajajti ma'ana?" Apa yang mencegahmu untuk tidak berhaji bersama kami, yaitu Hajjatul Wada' tahun ke-10 Hijriah. Apa yang mencegahmu untuk berhaji bersama kami? Qalat, nadhihani kana li abi fulan. Ya Rasulullah, ada 2 onta yang dimiliki oleh suamiku. Hajja, dia berhaji. Huwa wa ibnuhu, bersama anaknya. Ala ahadihima, yang satu dipakai haji. Wa kana al-akharu yasqi alaihi ghulamuna, yang satunya dikasih minum oleh budak kami. Qala fa umratun fi ramadana taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan sama seperti haji atau sama seperti haji bersamaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka sungguh ketika di saat sekarang ini kita haji reguler sulit, haji plus juga sulit. Haji bisa 5 tahun antrinya untuk haji plus. Kalau haji reguler bisa 15 tahun, 20 tahun. Ya, maka apa? Minimal kita umrah ya, di bulan Ramadan yang sudah sama pahalanya seperti haji, meskipun
Disebut oleh Ibnu Abbas, telah sahih dari beliau yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, atau dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya umrah itu sama dengan al-hajjul asghar, haji kecil. Adapun bisa wukuf di Arafah kapan saja harinya, yang penting bisa wukuf di Arafah, maka itu haji akbar, haji besar. Nah, ketika kita tidak mampu haji akbar dulu, maka apa? Minimal kita bisa umrah di bulan Ramadan yang ganjarannya sama seperti haji. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, sama seperti berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jangan sampai terlewatkan para hadirin. Kemudian yang berikutnya, man waqafa bi Arafah hajan, wukuf di Arafah untuk berhaji. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka selain dari hari Arafah. Hari Arafah itu paling banyak Allah Azza wa Jalla memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wa innahu la yadnu yatajalla, dan Allah Azza wa Jalla mendekat. Thumma yubahi bihimul malaikah. Lalu Allah Azza wa Jalla membanggakan orang-orang yang sedang wukuf ini di hadapan malaikatnya dengan mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan yang diperbanyak ketika wukuf di Arafah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli 'ashiyat Arafah. Yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi di siang Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berikutnya halqur ra'si, menggundul kepala bagi laki-laki yang umrah maupun yang haji. Yang diambil sedikit-sedikit. Ini memendekkan tidak, apalagi gundul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang yang cukur habis. Ampuni mereka yang gundul itu ketika berhaji atau umrah. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Ya Rasulullah, yang memendekkan juga. Ingat, memendekkan itu rata semuanya. Karena nggak boleh kita mengambil sebagian, membiarkan sebagian. Itu namanya qaza. Sahabat mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, walil muqassirin. Ya Allah, ya Rasulullah, demikian juga mintakan ampunan orang yang memendekkan rambutnya. Qala Allahumma ghafir lil muhalliqin. Kembali Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul, cukur habis ketika haji dan umrah. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Sahabat lagi mengatakan, ya Rasulullah, demikian juga doakan ampunan bagi yang memendekkan. Qala Allahumma ghafir lil muhalliqin. Yang ketiga kali Nabi SAW lagi berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya, mencukur habis rambutnya. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Sahabat lagi meminta, ya Rasulullah, doakan juga ampunan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Qala walil muqassirin. Yang keempat baru Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang memendekkan rambutnya. Maka perhatikan di sini para hadirin, memendekkan rambut hanya sekali, itu pun harus cukur, ya, rata semuanya dipendekkan. Kalau dia gundul laki-laki ini, maka apa? Dia mendapatkan sampai 3 kali doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kemudian syurbu ma'i zamzam, minum air zamzam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ard ma'u zamzama. Air terbaik di muka bumi ini adalah air Zamzam.
Fihi ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin. Air Zam-Zam itu makanan bagi yang menjadikannya makanan dan obat bagi yang menjadikannya sebagai obat dan penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishrabu min syurbil abrar, min syurbil abrar wa shalli fi musallal akhyar." Salatlah, minumlah dari minumannya orang-orang berbakti dan salatlah di tempat salatnya orang-orang pilihan. Minumannya orang-orang yang abrar adalah Zam-Zam. Kemudian salat di tempatnya orang-orang yang pilihan adalah yaitu di dalam Al-Hijr Ismail, ya, di bawah Al-Mizab, di bawah talang Ka'bah tersebut. Dan air Zam-Zam inilah keistimewaannya, ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin. Obat bagi menjadikannya obat dan kemudian dia menjadi makanan. Kalau dijadikan, niatkan makanan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Kabir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya, Fadlul Hajaril Aswadi wa Ruknil Yamani. Keutamaan Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Dari Abdullah ibn Ubaid ibn Umair annahu sami'a abahu yaqul ibni Umar. Dia mendengar bapaknya berkata kepada Ibnu Umar, "Mali araka tastalim illa hadain ruknain." Kenapa engkau hanya mengusap dua sudut ini saja? Tidak mengusap yang lainnya, tidak mengusap tembok Ka'bah, tidak mengusap kelambu Ka'bah. Kok hanya yang dua ini saja, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad? Kenapa yang dua ini saja, wahai Ibnu Umar? Ya, Al-Hajar Al-Aswad wa Ruknul Yamani, Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "In af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Jikalau aku berbuat, sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna istilamahuma yahuttul khataya." Mengusap keduanya ini akan menggugurkan dosa-dosa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, demikian juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berkata hadis ini sahih dan dibawakan dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, secara khusus keutamaan Al-Hajar Al-Aswad disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hajarun minal jannah. Hajar Aswad batu dari surga, asyaddu bayadan minats thalj, dahulunya dia lebih putih dari es. Walakin sawadathu khataya bani Adam, tetapi dia menjadi hitam karena dosa syiriknya anak Adam, terutama orang-orang Quraisy. Bayangkan bahayanya pengaruh kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa berpengaruh besar terhadap makhluk Allah Azza wa Jalla yang dari surga ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau ma massahu min arjasil jahiliyah, ma massahu dhu ahadin illa ufiyah." Sekiranya dia tidak terkontaminasi, terkotori oleh kotoran-kotoran jahiliyah, niscaya siapa saja yang terkena penyakit menyentuh Hajar Aswad ini melainkan pasti akan sehat. Tetapi sayang, sudah terkontaminasi, ya, sudah terkena oleh kotoran-kotoran akidahnya jahiliyah yang musyrik, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Innamal musyrikuuna najasun." Orang-orang musyrik itu najis akidahnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan ringan ini dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih masalah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla peringan langkah kita dan dipermudah rezeki kita untuk bisa datang ke sana. Dan ingat, orang-orang yang punya rezeki telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya haji, al-hajju fi kulli khamsi sinin. Haji itu ya, maksimal untuk tidak berhaji 5 tahun. Sampai Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain,
Ya, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, ya, lantas tidak mendatangiku setiap 5 tahun, la mahrum, dia terhalang dari pahala Allah Azza wa Jalla, terhalang dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man wajada sa'ah, siapa yang punya kelapangan tapi dia tidak berhaji, la an yamut yahudiyan aw nasraniyan, silahkan dia pilih dia mati Yahudi atau dia mati Nasrani. Oleh karena itu, para hadirin rahmatullah subhanahu, marilah kita sisakan rezeki kita, persiapkan diri kita untuk menuju Baitullah Al-Haram. Karena sekali sholat kita mendapatkan 100.000 di Makkah, kemudian di Madinah sekali sholat 1.000. Dan itulah masjid yang berhak untuk kita kunjungi dengan mempersiapkan perbekalan. Yang disebut oleh Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mempersiapkan perbekalan dan kendaraan kecuali hanya ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Nantikan kelanjutan dari kajian ini pada sesi berikutnya atau pada waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.